Ada Putra Rifandi di sana. Selamat pagi Putra. Iya, selamat pagi. Pagi. Mas Putra di Iya. daerah mana ini kalau boleh tahu? Perkenalkan nama saya Putra Rifandi dari daerah Kota Solo, Jawa Tengah. Solo, Jawa Tengah. Sama dong. Iya. Bapak dari Solo ya Pak? Sulawesi. Sulawesi, baik. Sulawesi. Pak Putra, Mas Putra Baik. ini ingin mengadukan terkait notaris yang berbuat salah, namun Majelis Pengawas Wilayah Jawa Tengah menganggap kesalahan itu tidak merugikan. Kurang lebih seperti itu ya Mas Putra? Betul sekali. Boleh silahkan diceritakan lengkapnya ke Pak Menteri. Silahkan Mas Putra. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Menteri atas waktu yang diberikan. Jadi saya berharap menaruh besar dari apa yang saya adukan. Saya sudah mencoba lewat portal lapor, melalui MPDN sejak bulan Januari, bahkan email ke email Kanwil Jateng, kemudian email kementerian, bahkan ke WhatsApp yang terhubung dengan Irjen Bapak Menteri. Jadi kronologinya memang saya ada 2 buah akta yang dibuat oleh notaris terlapor yang secara sesungguhnya kasat mata pun bisa dilihat nomor SK Kementerian Hukum pengangkatan jadi notarisnya juga salah. Kemudian dia menerbitkan 2 akte di mana saya itu berada dalam pihak di dalam akte mempunyai tanggal lahir yang beda pula. Jadi notarisnya sama, menerbitkan akte, ada identitas saya tapi mempunyai 2 versi identitas tanggal lahir saya. Kemudian ada indikasi memang ada praktek backdate atau pengunduran waktu atau postdate karena memang saya tidak pernah hadir di tanggal itu. Jadi kepastian pembuatan akta pun menjadi penurunan bagi saya kalau itu disebut akte notaris. Saya mengadukan ini belum pernah menjalani sidang pemeriksaan Bapak Menteri di tingkat MPN, hanya permulaan, jadi undangan klarifikasi awal. Karena memang belum pernah ada sidang pemeriksaan sejak terregister di bulan Februarinya. Kemudian tiba-tiba saya menerima surat dari MPW di tanggal 26 Mei yang isinya tidak menerima aduan kami karena kami bukan pihak yang dirugikan. Karena alasannya yaitu hanya potensi pelanggaran administratif. Saya akhirnya mengajukan keberatan Bapak Menteri. Saya kirimkan juga melalui Irjen WhatsApp-nya ditujukan ke Bapak Menteri pula karena ada sesuatu yang kasat mata memang terlihat ini bukan sekedar potensi tapi sudah terjadi. Satu tadi terkait nomor SK pengangkatan notaris saja salah. Kalau saya cerdik ternyata itu nomor pendirian yayasan. Kemudian tadi masa 2 buah akte yang sifatnya otentik mencantumkan 2 tanggal lahir saya itu berbeda. Saya jelas rugi karena itu identitas saya. Jadi saya tidak pernah menuliskan identitas ganda. Akhirnya ini kan berlarut-larut menimbulkan perselisihan saya dengan pihak lawan dalam akta. Akhirnya selain materi saya juga dirugikan secara identitas hak hukum saya. Dan ini sudah saya tegaskan dalam surat tertulis saya, ada dirugikan itu. Entah kenapa kok dibahasakan oleh MPW tidak merugikan. Kemudian yang tadi praktek kepastian tanggal akte Pak Menteri, mohon saya dibantu difasilitasi. Saya memang ya menaruh besar harapan proses administratif tidak melaporkan ke polisi, tidak pengadilan, karena saya menaruh harapan bahwa proses jalur administratif insya Allah menjadi solusi terbaik bagi diri kami dan istri tentunya bersama Ibu Nina Nurcahyan istri saya juga. Mohon terima kasih Mas. Terima kasih. Ini lagi-lagi nih ke Dirperdata sama Kakanwil Jawa Tengah. Ya Bapak Menteri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir Pak. Ada Pak Kakanwil ya? Kami hadir langsung. Siap. Saya tidak dalam posisi untuk menilai apakah putusan yang terkait dengan Majelis Pengawas Wilayah benar dan salah sekarang. Karena kasusnya baru kita tahu ya. Saya minta Pak Kakanwil langsung untuk menjelaskan karena putusannya sudah diambil. Untuk menjelaskan kepada yang bersangkutan terkait dengan putusan Majelis Pengawas Wilayah terhadap kasus yang bersangkutan. Yang kedua, setelah ini saya minta laporannya secara lengkap terhadap proses pelaksanaan pemeriksaan yang bersangkutan sampai kemudian proses terbitnya putusan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah. Silakan Pak Kakanwil. Baik, terima kasih Bapak Menteri. Atas izin Bapak Menteri kami menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa di
Baik. Suaranya Pak. bisa dibesarin nggak Pak Kakanwil? Sudah 100% Pak, izin. Nah, ini sudah terdengar, siap. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak Putra Rifandi. Baik, terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan bahwa kami pada tanggal 12 Mei telah melakukan klarifikasi ya terhadap MPD Kota Surakarta, di mana MPD tersebut yang berwenang menindaklanjuti terkait dengan aduan saudara. Ya, kedua dari hasil klarifikasi yang kami lakukan, maka MPD menjelaskan secara kronologis bahwa terkait dengan aduan tersebut, ya intinya adalah tidak ada kesalahan berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris, itu satu. Ya, yang kedua terkait dengan kode etik. Namun demikian diakui bahwa ada ketidaksinkronan pemasangan SK surat keputusan menteri antara yang ada di dalam kop suratnya kemudian sama yang ada di papan nama, itu diakui. Dan terhadap hal tersebut maka di dalam surat kami yang sudah kami terbitkan, maka di sana sifatnya adalah berupa kesalahan administratif. Karena apa? Di dalam perikatan yang diterbitkan berdasarkan akte yang diterbitkan oleh notaris, ternyata simpan pinjam atau akad kredit itu sudah terlaksana dengan baik. Nah, adapun adanya satu kemudian permasalahan ya antara debitur dan kreditur gitu, itu persoalan yang sejatinya tidak semata-mata terkait dengan masalah aktenya itu sendiri. Itu hasil dari pemeriksaan yang kami klarifikasi terhadap MPD-nya. Maka dari itu, maka terkait dengan adanya kesalahan administrasi tersebut, kami dari MPW itu telah melakukan atau menerbitkan surat yang intinya menyarankan kepada MPD agar melakukan pembinaan dan sehingga terkait dengan pencatatan, penomoran, pencantuman surat keputusan semua itu agar itu menjadi benar. Nah, namun demikian kemudian saudara juga menyampaikan keberatan itu dialamatkan pada MPW, kantor wilayah dalam hal ini, kemudian kami baca ada fakta-fakta yang mana itu tidak kami temukan ketika kami melakukan klarifikasi. Oleh karenanya, kemudian kami saat ini sedang membentuk tim pemeriksa yang akan bersidang pada tanggal 26 Juni ini untuk termasuk nanti akan menghadirkan saudara. Agar supaya persoalannya menjadi terang. Jadi permasalahan itu akhirnya kami angkat karena memang agar supaya ada kebenaran substansi. Demikian Bapak Menteri yang kami sampaikan, terima kasih. Pak siapa lagi namanya? Pertanyaannya Pak, Pak Putra tadi. Ya, Pak Putra, tadi udah ada jawaban ya, tanggal 26 Juni juga akan dilakukan pemeriksaan kembali. Saya minta secara khusus Dirjen AHU dan Direktur Perdata untuk melakukan asistensi terkait dengan kasus ini. Dalam waktu dekat saya minta apapun keputusan Majelis Pengawas Wilayah sepanjang sesuai rambu-rambu, sampaikan apa adanya kepada Mas Putra ya. Jangan main-main, ini saya sama-sama dari Solo ini. Ya, jadi saya minta ya Pak Dirjen ya, tolong diatensi Pak Dir Perdata. Sekali lagi Mas Putra, saya tidak boleh sekarang campuri terlalu jauh. Proses pemeriksaannya saya ingin jamin satu hal, bahwa nanti dalam proses pemeriksaan atas keberatan yang Mas Putra lakukan, itu akan diasistensi langsung oleh Dirjen AHU dan Dir Perdata. Ya. Alhamdulillah. Baik, Oke, Mas Putra ya. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih. Terima kasih sekali. Iya. Terima kasih baik. Mas Putra, baik.